Desa itu tidak ada di peta manapun, bukan di Google Maps, bukan di arsip kecamatan, bahkan orang-orang sekitar pura-pura tidak pernah mendengarnya. Masalahnya, aku pernah bermalam di sana. Aku makan bersama warganya, tidur di rumah kayu tua, dan saat pagi tiba, desa itu menghilang, seolah tak pernah ada. Sebelum lanjut, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari tempat-tempat yang seharusnya tak pernah kita datangi. Amin. Aku pertama kali mendengar tentang desa itu secara tidak sengaja. Hari itu hujan turun tanpa jeda sejak siang. Jalanan pegunungan licin, kabut turun rendah, sampai jarak pandang tak lebih dari 5 meter. Mobil tuaku mulai batuk-batuk. Mesinnya seperti kelelahan memaksakan diri menanjak jalur yang bahkan tak layak disebut jalan. Ketika mesin mati total, aku tahu aku dalam masalah. Tidak ada sinyal, tidak ada rumah, tidak ada suara. Selain hujan dan angin, aku turun dari mobil sambil mengumpat pelan. Saat itulah aku melihatnya. Sebuah jalan setapak ke kiri, sempit, tertutup semak, tapi jelas pernah dilalui manusia. Di ujungnya, samar-samar terlihat cahaya kuning temaram. Aku ragu, tapi hujan semakin deras. Aku berjalan mengikuti cahaya itu hampir 10 menit. Sampai akhirnya, kabut terbuka dan sebuah desa kecil muncul di hadapanku. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, lampu minyak menyala di teras. Ada suara orang berbicara pelan, suara piring, bahkan aroma masakan yang hangat. Desa itu terasa hidup. Seorang pria tua berdiri di depan rumah paling dekat denganku. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput dalam, tapi matanya tajam menatapku, seolah sudah menunggu. "Kamu nyasar," katanya pelan. Bukan bertanya, menyimpulkan. Aku mengangguk. Mobilku mogok. Pria itu menoleh ke arah desa, lalu kembali menatapku. "Kalau hujan belum berhenti, kamu tidak bisa keluar dari sini." Entah kenapa kalimat itu membuat tengkukku dingin. Aku bertanya nama desa ini. Pria itu diam terlalu lama. Ada hal yang tidak perlu disebutkan namanya. Akhirnya ia berkata. Aku tertawa canggung, mengira itu candaan orang desa. Tapi tidak ada satupun warga yang tertawa. Beberapa orang yang lewat justru menunduk, mempercepat langkah. Aku dipersilakan menginap di rumah seorang janda tua bernama Mak Sari. Rumahnya kecil, tapi bersih. Dindingnya dipenuhi ukiran aneh, bukan motif bunga atau hewan, melainkan simbol-simbol yang tak aku kenal. Saat makan malam, aku mulai merasa ada yang ganjil. Tidak ada jam di rumah itu, tidak ada televisi, tidak ada ponsel, bahkan milikku kehilangan sinyal sepenuhnya, seolah benda mati. Aku bertanya sudah jam berapa. Mak Sari hanya menjawab, "Belum waktu tidur?" Aku bertanya lagi, "Kapan pagi tiba?" Ia berhenti mengunyah. "Kalau kamu masih di sini, saat ayam berkokok ketiga," katanya lirih, "kamu tidak boleh keluar sendiri." Aku merinding. Malam itu aku tidur di atas kasur tipis. Dari balik dinding kayu, aku mendengar langkah kaki. Banyak. Terlalu banyak untuk desa sekecil ini. Tapi anehnya, tidak ada suara bicara. Hanya langkah, mondar-mandir seperti orang berpatroli. Aku mengintip dari celah jendela. Di luar, warga desa berdiri berjajar menghadap ke arah hutan. Mereka membawa lampu minyak, kepala tertunduk, seolah menunggu sesuatu keluar dari kegelapan. Di ujung barisan, pria tua yang pertama kali kutemui berdiri paling depan. Ia perlahan menoleh dan menatap langsung ke arah jendelaku. Aku mundur panik. Saat itulah, aku sadar satu hal yang membuat dadaku sesak. Sejak aku datang, tidak ada satupun anak-anak di desa ini. Dan malam itu, aku mendengar suara seperti lonceng dari dalam hutan. Aku terbangun bukan karena ayam berkokok, tapi karena sunyi yang aneh. Bukan sunyi pagi desa, melainkan sunyi seperti dunia yang ditahan napasnya. Aku duduk di kasur, memperhatikan sekeliling. Cahaya matahari masuk samar melalui celah dinding kayu, tapi warnanya pucat, seperti matahari yang kelelahan. Mak Sari sudah duduk di dapur. Ia tidak menoleh saat aku keluar kamar. Tangannya sibuk menyiapkan air panas, gerakannya pelan dan teratur, seperti ritual. "Kamu bangun sebelum waktunya," katanya. Aku menelan ludah. Aku dengar ayam berkokok. Mak Sari berhenti bergerak. Lama sekali. Lalu ia menggeleng. "Belum." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi sorot matanya membuatku mengurungkan niat. Ada ketakutan di sana. Ketakutan orang yang terlalu lama hidup dengan sesuatu yang tak bisa dilawan.
Saat aku melangkah keluar rumah, desa itu terlihat berbeda. Kabut masih tebal, tapi tidak bergerak, seolah diam di tempat. Beberapa warga terlihat menyapu halaman, tapi tak satu pun menyapaku. Mereka menghindari tatapanku, bahkan seperti takut terlalu dekat. Seorang wanita tua tiba-tiba memegang lenganku. "Jangan ke arah hutan," bisiknya cepat, lalu pergi begitu saja. Aku belum sempat bertanya ketika pria tua penjaga desa muncul di tengah jalan. Kali ini aku bisa melihat jelas wajahnya. Kulitnya seperti kertas tua, dan ada bekas luka melintang di lehernya. "Kamu boleh tinggal," katanya, "tapi ada aturan." Ia mengangkat satu jari. "Jangan keluar desa saat kabut belum naik." 2 jari. "Jangan memotret apapun." 3 jari. "Dan jangan pernah mengikuti suara lonceng." Aku bertanya, apa yang terjadi jika melanggar? Pria itu tersenyum tipis. "Kami akan kehilangan satu nama lagi." Kalimat itu menggema di kepalaku. Kehilangan nama. Saat siang, atau yang mereka sebut siang, aku mencoba mencari sinyal di ujung desa. Ponselku mati total. Bukan kehabisan baterai. Mati. Layarnya hitam, tak mau menyala. Di tanah dekat rumah Mak Sari, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Sebuah papan kayu tertanam miring, dengan tulisan yang hampir terhapus oleh hujan. Nama orang, bukan satu, ada banyak, dan semuanya dicoret. Aku mulai mencatat hari dengan cara sendiri, menggoreskan tanda kecil di kayu belakang rumah Mak Sari. Tapi ada yang aneh. Setiap kali aku bangun, jumlah goresannya berubah. Kadang bertambah, kadang berkurang. Aku bertanya pada Mak Sari sudah berapa lama aku di desa ini. Ia menatapku lama, seolah menimbang apakah jawabannya akan membahayakanku. "Waktu tidak berjalan lurus di sini," katanya akhirnya. Ia berputar. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Warga desa selalu berjumlah sama. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Jika ada yang sakit, besoknya ia tak terlihat. Dan tak ada yang membicarakannya lagi. Aku bertemu seorang pemuda bernama Raka. Ia satu-satunya yang berani berbicara denganku agak lama. "Kamu bukan yang pertama," katanya pelan. "Orang luar sering nyasar ke sini." Aku bertanya, kemana mereka pergi? Raka menggeleng. "Pergi itu kata yang salah. Mereka lupa." Ia mengajakku ke pinggir desa, ke sebuah bangunan kayu besar yang terkunci rapat. Dari celah pintu, tercium bau tanah basah dan sesuatu yang busuk. "Disinilah ingatan disimpan," katanya. Aku mengira ia bercanda, sampai aku melihat dinding bagian dalam dipenuhi coretan nama. Ratusan, ribuan, beberapa masih baru. Dan di salah satu sudut, aku melihat namaku sendiri, ditulis samar. Aku mundur gemetar. "Itu belum lengkap," kata Raka cepat. "Kalau lengkap, kamu tidak akan ingat siapa dirimu." Malam itu, suara lonceng terdengar lebih dekat. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Warga desa panik. Pintu-pintu ditutup, lampu minyak dipadamkan satu persatu. Mak Sari menarikku masuk kamar dan mengunci pintu dari luar. "Kalau kamu dengar aku memanggil," katanya dari balik pintu, "jangan jawab." Aku ingin protes, tapi langkahnya sudah menjauh. Dari balik jendela, aku melihat sesuatu bergerak di kabut. Bukan bayangan manusia, terlalu tinggi, terlalu kurus. Lonceng berbunyi pelan, ritmenya tidak beraturan. Setiap dentingnya membuat kepalaku berdenyut, seperti ada tangan yang mengaduk ingatanku. Aku mendengar suara orang memanggil namaku. Suaranya persis ibuku. Aku menutup telinga, menggigit bibir sampai berdarah. Air mata mengalir tanpa sadar. Di luar, sosok-sosok itu berhenti di depan rumah. Aku bisa mendengar napas mereka. Berat, basah. Salah satu dari mereka mengetuk jendela. Pelan, sangat sopan. Pagi itu, satu rumah kosong. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Warga hanya melewati rumah itu, seolah tak pernah ada yang tinggal di sana. Aku mengenali rumah itu, milik Raka. Aku bertanya pada Mak Sari, kemana Raka pergi. Ia menunduk. Ia menjawab panggilan. Aku merasa bersalah, takut, marah, semua bercampur jadi satu. Aku memaksa pria tua penjaga desa menjawab. Kali ini ia tidak menghindar. "Desa ini tidak hilang," katanya. "Ia disembunyikan." Disembunyikan dari apa? Dari mereka yang pernah berjanji. Ia menunjuk ke arah hutan. Dan dari orang luar yang terlalu lama tinggal. Aku sadar sesuatu yang mengerikan. Desa ini bukan perangkap. Ia adalah tempat penampungan untuk orang-orang yang gagal pulang. Dan perlahan dilupakan dunia. Dan sekarang,
Desa itu sedang memutuskan apakah aku akan diizinkan pergi atau ditambahkan ke daftar nama yang dicoret. Setelah Raka menghilang, suasana desa berubah drastis. Tidak ada lagi yang mencoba bersikap normal. Warga tak lagi menyapu halaman. Lampu minyak jarang dinyalakan. Semua bergerak cepat, terburu-buru, seolah menunggu sesuatu yang lebih buruk. Aku dipanggil ke rumah balai desa malam itu. Bangunan kayu besar yang selama ini terkunci kini terbuka. Di dalamnya, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Rak-rak kayu penuh benda pribadi. Dompet, sepatu, jam tangan, tas ransel, bahkan kartu identitas yang sudah pudar. Ini milik orang-orang yang pernah datang, kata pria tua penjaga desa. Aku menemukan satu KTP. Alamatnya kota besar. Tanggal lahirnya masih hidup. Seharusnya desa ini berdiri di jalur lama. Lanjutnya, jalur yang dulu dipakai manusia dan sesuatu yang bukan manusia. Makhluk kabut itu, katanya, bukan penghuni desa. Mereka penagih. Setiap kali seseorang tersesat dan tidak kembali ke dunia asalnya tepat waktu, desa ini harus menyediakan pengganti seseorang yang akan tinggal, dilupakan, dan perlahan kehilangan namanya. Raka menggantikan orang sebelum dia, kata pria itu datar. Sekarang, posisi itu kosong. Semua mata menatapku. Aku diberi satu pilihan, pergi sebelum kabut turun berikutnya, atau tinggal dan menjaga keseimbangan. Masalahnya, jalan keluar tidak selalu terbuka. Mak Sari akhirnya menceritakan semuanya. Dulu, desa ini desa biasa. Sampai suatu malam, sekelompok orang melakukan ritual pemanggilan untuk meminta perlindungan dari wabah dan kelaparan. Yang datang bukan pelindung, melainkan penagih janji. Makhluk kabut itu memberi desa keselamatan, tapi menuntut bayaran. Ingatan manusia. Dunia luar harus melupakan keberadaan desa ini sepenuhnya. Peta berubah, arsip menghilang. Nama desa lenyap. Sebagai gantinya, desa menjadi tempat singgah orang-orang tersesat, seperti aku. Aku mencoba kabur malam itu. Kabut langsung turun. Lonceng berbunyi keras, nyaring, menyayat kepala. Aku berlari ke arah hutan, tapi jalan memutar kembali ke balai desa. Setiap langkah membuat kenanganku kabur, nama ayahku, wajah ibuku, bahkan alasan aku melakukan perjalanan ini. Aku jatuh berlutut, menangis, memohon. Makhluk itu muncul di hadapanku. Tidak bermata, tidak bermulut. Tapi aku tahu, ia tersenyum. Dalam kondisi setengah sadar, aku dibawa kembali ke balai desa. Di dinding paling tengah, ada satu ruang kosong. Tempat satu nama akan ditulis permanen. Pria tua itu mengangkat pisau kecil. Jika namamu ditulis, katanya pelan, kamu akan lupa segalanya. Tapi desa ini akan bertahan. Mak Sari menangis. Untuk pertama kalinya, aku teringat satu hal kecil. Catatan goresan di kayu belakang rumah. Ingatan itu masih utuh. Artinya, namaku belum sepenuhnya diambil. Aku membuat keputusan nekat. Aku memukul lentera minyak hingga pecah. Api menyambar rak benda-benda pribadi. Warga berteriak panik. Asap memenuhi ruangan. Makhluk kabut itu meraung. Bukan marah, tapi takut. Aku berlari keluar saat kabut terbelah. Jalan setapak muncul jelas untuk pertama kalinya sejak aku datang. Di belakangku, desa bergetar. Lonceng berbunyi tak beraturan. Aku berlari tanpa menoleh. Aku terbangun di pinggir jalan aspal. Mobil tuaku terparkir rapi, mesinnya dingin. Matahari sudah tinggi. Tidak ada hujan, tidak ada kabut. Aku mengira semuanya mimpi. Sampai aku melihat tanganku. Ada satu ukiran kecil di pergelangan. Simbol yang sama dengan ukiran di rumah Mak Sari. Aku mencoba mencari desa itu. Tidak ada jalan setapak. Tidak ada hutan terbuka. Hanya jurang dan pepohonan lebat. Aku melapor ke kantor polisi. Mereka menggeleng. Tidak ada desa di lokasi itu. Tidak pernah ada. Beberapa minggu kemudian, aku bermimpi. Mak Sari berdiri di depan rumah kayu, menatapku, tersenyum sedih. Dan di belakangnya, desa itu masih berdiri. Sekarang aku paham satu hal. Desa itu tidak hilang. Ia menunggu orang yang tersesat, menunggu pengganti, menunggu dunia lupa. Jika suatu hari kamu berkendara dan menemukan jalan yang tidak ada di peta, jangan diikuti. Jangan memaksa mencari tempat berteduh, karena mungkin desa itu sedang kekurangan satu nama. Dan jika kamu bermalam di sana, pagi hari mungkin tetap datang, tapi duniamu belum tentu sama.